Simulasi CAT bagian ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Ini hanya merupakan salah satu alternatif pembelajaran. Semoga bermanfaat. Soal nomor 31, bentuk suatu negara, ditentukan dari dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Seperti halnya negara Indonesia, yang merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, merupakan konsekuensi dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, dari sila ke A, sila ke-1, B, sila ke-2, C, sila ke-3, D, sila ke-4, E, sila ke-5. Pembahasan soal nomor 31. Pasal 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal ini menjelaskan hubungannya dengan dasar negara Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu negara kesatuan. Bukan sebagai negara serikat. Jadi jawabannya adalah C, yaitu sila ketiga. Soal nomor 32, negara sebagai suatu organisasi kekuasaan selain harus memenuhi unsur konstitutif juga harus memenuhi unsur deklaratif. Bentuk dari unsur deklaratif ini adalah A. Adanya proklamasi kemerdekaan, B. Adanya pengumuman dari media, C. Adanya pengakuan dari negara lain, D. Adanya perwakilan negara lain di negara yang bersangkutan, E. Adanya perwakilan di PBB. Pembahasan soal nomor 32. Selain terpenuhinya unsur konstitutif bagi sebuah negara, yaitu adanya warga negara, adanya wilayah, dan adanya pemerintahan. Keberadaan suatu negara harus memenuhi unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Jadi jawabannya adalah C, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Soal nomor 33, semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada tahun 1951 ditetapkan dengan peraturan pemerintah, pada amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000, dimasukkan dalam pasal di UUD 1945, yaitu A. Pasal 28I, B. Pasal 28J, C. Pasal 36A, D. Pasal 36B, E. Pasal 36C. Pembahasan soal nomor 33. Amandemen kedua UUD 1945 telah memasukkan kedudukan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ke dalam pasal di UUD 1945 yang disahkan pada sidang paripurna MPR ke-9 dari sidang tahunan MPR tahun 2000. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada pasal 36A. Jadi jawabannya adalah C, yaitu pasal 36A. Soal nomor 34, serangan agresi Belanda I, yang dimulai pada 21 Juli 1947 dengan sasaran kota besar di Jawa, daerah perkebunan, dan pertambangan secara umum bertujuan menghancurkan keberadaan negara Indonesia yang telah diproklamasikan 17 Agustus 1945. Terdapat hal pemicu mengapa serangan itu dilaksanakan, yaitu A. Percekcokan tentara Belanda dengan penduduk setempat, B. Penolakan penduduk terhadap perilaku tentara Belanda, C. Penolakan tuntutan Belanda tentang keharusan mengirim beras dan penyelenggaraan keamanan bersama, D. Penolakan terhadap penggunaan senjata bagi tentara Belanda, E. Penolakan terhadap perilaku keluarga orang Belanda yang datang di Indonesia.
Pembahasan soal nomor 34. Serangan agresi Belanda terjadi pada 21 Juli 1947 dengan sasaran kota besar di Jawa, daerah perkebunan, dan pertambangan secara umum dipicu oleh penolakan pihak Republik Indonesia terhadap tuntutan Belanda yang berisi tentang keharusan untuk mengirim beras dan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban bersama. Jadi jawabannya adalah C, yaitu penolakan tuntutan Belanda tentang keharusan mengirim beras dan penyelenggaraan keamanan bersama. Soal nomor 35. MPR sebagai salah satu lembaga negara yang terdiri atas anggota DPR dan DPD memiliki beberapa tugas, kecuali A. Mengesahkan rancangan undang-undang dasar, dan B. Melantik presiden dan atau wakil presiden, C. Mengubah undang-undang dasar, D. Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan undang-undang dasar, E. Mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Pembahasan soal nomor 35. Pasal 20 ayat 4 UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Hal ini bukan tugas dan wewenang MPR. Jadi jawabannya adalah I, yaitu mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Soal nomor 36, Perserikatan Nasional Indonesia, pada tahun 1928 berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Perserikatan Nasional Indonesia itu sendiri dibentuk pada 4 Juli 1927. Di bawah ini merupakan pendiri Perserikatan Nasional Indonesia, kecuali A. Soekarno, B. Cipto Mangunkusumo, C. Sartono, D. Iskat Cokro Hadisuryo, E. Sunario. Pembahasan soal nomor 36. Perserikatan Nasional Indonesia dibentuk pada 4 Juli 1927 oleh Cipto Mangunkusumo, Sartono, Iskat Cokro Hadisuryo dan Sunario pada tahun 1928 berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia dan dipimpin oleh Soekarno. Jadi jawabannya adalah A, yaitu Soekarno. Soal nomor 37. Hasil perolehan suara dari pemilih luar negeri dalam pemilihan anggota DPR sebagai perolehan suara untuk daerah pemilihan tertentu di wilayah dalam negeri yaitu A. Daerah pemilihan Jakarta 1, B. Daerah pemilihan Jakarta 2, C. Daerah pemilihan Jakarta 3, D. Daerah pemilihan Jawa Tengah 5, E. Daerah pemilihan Kalimantan Timur. Pembahasan soal nomor 37. Sesuai dengan lampiran 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hasil perolehan suara dari pemilih luar negeri dalam pemilihan anggota DPR sebagai perolehan suara untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Jadi jawabannya adalah B, yaitu daerah pemilihan Jakarta 2. Soal nomor 38, pada pemilu tahun 1999, terdapat mekanisme kesepakatan kerja sama antar peserta pemilu-pemilu yang dikenal dengan Setembus Accord. Kesepakatan kerja sama ini terkait dengan A. Penggabungan kepengurusan partai politik di tingkat provinsi, B. Penggabungan wilayah basis antar partai politik, C. Kerjasama dalam pelaksanaan kampanye, D. Penggabungan perolehan suara, E.
Kerjasama anggota DPR dan DPRD hasil pemilu dalam satu fraksi. Pembahasan soal nomor 38. Salah satu mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan kursi dari hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu pada pemilu 1999 dilakukan melalui Stembus Accord sesuai pasal 36. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, disebutkan, dua atau lebih partai politik peserta pemilu dapat mengikatkan diri dalam kesepakatan tentang penggabungan perolehan suara di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 untuk penentuan calon terpilih anggota DPR, DPRD 1 provinsi, dan DPRD 2 kota kabupaten. Jadi jawabannya adalah D, yaitu penggabungan perolehan suara. Soal nomor 39, jumlah surat suara untuk pemungutan suara pada pemilihan umum, dicetak masing-masing jenis pemilihan. Jumlahnya sama dengan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT ditambah jumlah surat suara cadangan. Berapakah jumlah suara cadangan tersebut? A. 1% dari jumlah DPT, B. 1,5% dari jumlah DPT, C. 2% dari jumlah DPT, D. 2,5% dari jumlah DPT, E. 3% dari jumlah DPT. Pembahasan soal nomor 39. Sesuai dengan pasal 344 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah daftar pemilih tetap sebagai cadangan. Jadi jawabannya adalah C, yaitu 2% dari jumlah daftar pemilih tetap. Soal nomor 40, bila keadaan di suatu TPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dinilai perlu diulang, dapat diusulkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Siapakah yang mengusulkan perlunya dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS? A. Pantarlih, B. KPPS, C. PPS, D. PPK, E. KPU Kabupaten Kota. Pembahasan soal nomor 40. Sesuai pasal 373 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Jadi jawabannya adalah B, yaitu KPPS. Cukup dulu bagian ini, bagian berikutnya dapat dilihat video selanjutnya. Demikian, sampai jumpa.